Kapendam 2 Sriwijaya mengungkap adanya dugaan setoran judi sabung ayam yang mengalir ke Polsek dan Koramil. Apakah ini jadi pemicu peristiwa penembakan 3 polisi di Waikana, Lampung? Kita bahas bersama Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Unsud, dan Hermawan Sulistyo, Guru Besar Universitas Bayangkara Jakarta. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak Cindy. Prof Hipnu, pelaku kan sudah ngaku menyerahkan diri. Ada saksi yang diperiksa, senjata juga sudah ditemukan. Tapi kenapa belum ada penetapan tersangka dari anggota TNI sejauh ini? Ya, idealnya kalau kita bicara subjek pelakunya sudah ada, aktus terus perbuatannya ada penembakan terhadap seseorang yang 3 meninggal, harusnya sudah wajib sebagai tersangka 2 oknum tadi. Dan ini suatu yang menarik, ada suatu perjudian, ada suatu penembakan. Itu 2 dimensi tindak pidana yang berbeda. Pelakunya pun juga demikian, Mbak. Pelakunya ada yang militer, ada yang sipil. Sipil yang terkait dengan judi, dimungkinkan juga judinya itu juga mungkin ada oknum. Tapi kalau penembakannya sudah pasti oknum militer. Nah, ini saya kira nanti harus keterbukaan dalam penyelesaiannya. Kalau tadi Pak Kapes pun mengatakan joint investigasi, kita menyebutkan sekaligus koneksitas. Jadi kompetensi yang masuk wilayah hukum umum dan wilayah hukum militer. Oke, soal koneksitas dulu, tahan dulu Prof. Saya mau ke Prof Kiki. Prof Kiki, di tengah-tengah investigasi ada dugaan soal adanya setoran ke Polsek dan juga Koramil. Kalau Anda melihat kaitannya dengan penembakan 3 polisi bagaimana, Prof? Ya itu kan nanti gampang evidence based kan, bukti forensiknya. Nah, yang jadi persoalan adalah ini ketika kejadian polisi datang bekerja olah TKP segala macam, hasilnya diminta diserahkan ke TNI, dikasih ke TNI, kemudian TNI melakukan secara tertutup. Harusnya kan kalau joint investigation itu polisinya sama tentaranya bareng-bareng ke TKP, lihat dan dibuka ke ruang publik. Ini loh, misalnya ada kesaksian yang conflicting ya, yang berbeda mengenai satu orang bawa M16. Satu orang bawa M16. Lalu ada kata tentara kan ada jenis-jenis proyektil peluru yang berbeda gitu. Nah, nanti joint investigation itu kan harusnya dalam proses ini loh kita menemukan peluru jenis ini gitu. Nah, kalau misalnya peluru pistol kalau 45 itu hanya digunakan oleh tentara gitu kan. Nah, satu, artinya nggak ada orang lain yang terlibat, berarti itu laras pendek, pasti dari FN. Oke, nah joint investigation ini yang kemudian juga kan jadi pertanyaan, gimana agar bisa transparan? Tapi nanti jangan dijawab dulu, Prof Hipnu dan juga Prof Kiki, kita akan bahas lagi usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan diskusi bersama Prof Hipnu dan juga Prof Kiki. Prof Kiki, tadi Anda sebutkan soal joint investigation, tapi kalau belajar dari pengalaman yang sebelumnya, seberapa besar, seberapa signifikan joint investigation ini akan bisa mengungkap sampai ke aktor intelektualnya, sampai ke dalangnya, terutama apa ada ego sektoralnya yang akan jadi kendala? Kalau ada pengawasan, ya kendala itu sudah pastilah. Kenapa? Ini aja tiba-tiba isunya menjadi setoran ke Kapolsek. Itu kan ngalihin isu. Saya setuju dengan Prof Hipnu tadi. Kenapa? Yang pertama-tama harus diungkap adalah penembakannya itu dulu gitu loh. Dia ditembak oleh siapa, dengan peluru apa, dengan senjata apa. Senjata kalau kaliber 45 itu FN, rata-rata FN. Tapi kan artinya apa? Ya memang itu senjata organiknya Bintara dan Tamtama, Kopral itu Tamtama senior. Nah, apalagi kalau ada yang bukti yang pegang M16 gitu. Polisi kan tidak menggunakan M16 gitu. Nah, jangan digeser-geser isunya ke sana ke sini, nanti habis ini ada isu lagi. Oh, setorannya itu sebetulnya untuk dikumpulin, disetorkan ke Donald Trump gitu. Artinya tapi nggak bisa dilakukan secara paralel sebenarnya penyidikannya? Iya, selama itu terbuka. Jadi harus melibatkan pihak luar. Kan ada Komnas HAM, ada Kompolnas. Kalau di tentara saya nggak tahu pengawasnya apa gitu ya.
Nah, kenapa? Nanti ujung-ujungnya yang bisa diperiksa pakai undang-undang militer, harusnya ini kan undang-undang sipil. Kenapa? Ini ada pembunuhan tuh pasal 338, itu aja dibuktikan benar enggak gitu. Nah, Prof. Selesai. Kiki, Ya. oke. Prof. Hipnu, tapi kalau Anda mencermati kan kalau tadi kata Prof. Kiki, ya ini sebenarnya pengalihan isu. Dengan memunculkan isu setoran ini, apa memang dampaknya kepada penyidikan? Ya, saya kira dampaknya memang bahwa dua institusi ini ada terkait suatu tindak pidana perjudian. Oknum TNI-nya mungkin terkait dengan backing, kemudian polisi juga mungkin backing, kemudian masyarakat umumnya melakukan perjudian. Nah, ini saya kira yang suatu yang tidak terpisahkan. Makanya Prof. Kiki tadi mengatakan penembakan dulu. Apa sih penembakan? Oh, karena ada suatu perjudian. Perjudian karena pembagiannya tidak adil. Kan begitu, Mbak. Nah, ini saya kira sudah clear kalau seperti itu. Yang sekarang cuman jangan joint investigasi. Joint investigasi itu kalau penyidikan polisi dengan jaksa, dengan KPK itu saling informasi. Ini dua kompetensi yang berbeda, yaitu yang tunduk pada peradilan umum, yaitu polisi dan masyarakat, dan tunduk pada peradilan militer. Sehingga tadi seperti keterbukaan itu akan terjadi kalau suatu koneksitas dilihat bersama, penyidikan bersama, dua kompetensi yang berbeda. Sehingga dengan demikian akan terlihat keadilan yang objektif. Gitu. Oke. Artinya keterbukaan ini yang juga jadi PR dan menjadi ujian bagi kedua institusi. Terima kasih Prof. Kiki dan Prof. Hipnu sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.